Halo, perkenalkan nama lengkap saya Kristiani Dungan. Saya mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio hasil analisis pembelajaran tematik di sekolah dasar SDK Mataloko. Selamat menyaksikan. Yang pertama, analisis terpadu dan pembelajaran tematik pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. A. Analisis pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan kecakapan dan kompetensi inter, multi, antar dan trans mata pelajaran atau menggabungkan dari beberapa mata pelajaran menjadi satu rangkaian tema dalam pembelajaran. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. 2. Siswa akan lebih memahami konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. 3. Siswa akan memahami materi dengan baik karena siswa belajar dari hal-hal konkret dari lingkungan sekitar atau dasar. Itu pembelajaran terpadu disikapi sebagai sebuah wawasan dan aktivitas berpikir dalam merancang pembelajaran yang ditujukan untuk menghubungkan tema, topik maupun pemahaman dan keterampilan yang diperoleh siswa secara utuh dan terpadu. Dalam pembelajaran terpadu mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan pembelajaran terpadu. 1. Memberikan peluang dan motivasi bagi guru untuk mengembangkan materi pelajaran serta mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. 2. Mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal dan memahami dan menerima dan memahami keterkaitan. 3. Menghemat waktu, tenaga, dan sarana serta biaya pembelajaran di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. B. Kekurangan pembelajaran terpadu. Yang pertama, aspek guru. Model ini menuntut guru memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan metodologi yang handal, kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi secara luas dan terintegrasi. Yang kedua, menganalisis pembelajaran tematik dalam mengimplementasikan pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran tematik dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan mengembangkan profil Pancasila. Jam pelajaran atau JP pada pembelajaran tematik diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka menerapkan jam per tahun. Yang pertama, alokasi waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada pembelajaran tematik yang melakukan pembelajaran rutin per minggu. Yang ketiga, pembelajaran tematik memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku, sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar, Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, kurikulum 2013 menerapkan penilaian semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Sementara
Kurikulum Merdeka menerapkan penilaian berdasarkan fase, yaitu fase A, umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SD. Yang kedua, fase B, umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C, umumnya setara dengan kelas 5 dan 6 SD. Kurikulum Merdeka tidak mewajibkan bahasa Inggris sebagai salah satu pelajaran karena didasarkan pada kemampuan sekolah. Yang ketiga, menganalisis buku guru dan siswa. Dalam setiap pembelajaran, salah satu penunjang utama agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik adalah ketersediaan buku paket yang terdiri dari buku guru dan buku siswa. Sebelum digunakan, dianalisis terlebih dahulu buku guru dan siswa. 1. Buku guru. Buku guru adalah buku panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 2. Buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Kurikulum Merdeka mata pelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran yang dirancang buku panduan guru dengan capaian terdapat pada surat Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kependidikan Kementerian Kebudayaan dan tenaga capaian pembelajaran pada anak usia dini, jenjang pendidikan dan jenjang pada kurikulum Merdeka. Menganalisis perencanaan pembelajaran di sekolah mitra. Berdasarkan analisis yang diambil di SDK Mataloko, perencanaan pembelajaran yang sering digunakan atau dipakai oleh guru yaitu perangkat pembelajaran berupa RPP, silabus, LKPD, media mengajar, dan modul ajar. Setiap guru menyiapkan perangkat pembelajaran tersebut dan ada juga buku pedoman dari Kemendikbud. Dari hasil pengamatan kami bahwa perangkat pembelajaran yang ada di SD Mataloko belum terlalu kreatif. Misalnya modul ajar dan LKS masih terpaku dengan modul ajar yang ada di buku, dan LKS juga masih menggunakan buku yang sudah disediakan. Belum ada kreatif sendiri. Jarang menggunakan media pembelajaran yang asli, tetapi selalu menggunakan tayangan video. Analisis pembelajaran di sekolah SDK Mataloko. Berikut cara penilaian kurikulum Merdeka yang perlu guru pelajari. Yang pertama, instrumen penilaian, rubrik, checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Instrumen penilaian berdasarkan teknik penilaian. Yang pertama, observasi, kinerja, proyek, portofolio, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 3. Laporan belajar di sekolah dan data kualitatif, asesmen sumatif, dan data kualitatif asesmen formatif. Nilai rapor diperoleh dari nilai akhir sumatif materi dan sumatif akhir semester. Pembobotan dalam perhitungan nilai rapor ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai dibandingkan dengan tujuan capaian belajar, diberi tanda bintang jika nilai belum memenuhi ketuntasan. Tujuan pembelajaran istilah lainnya nilai KKM. Penilaian formatif bertujuan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Demikian informasi tentang cara penilaian kurikulum Merdeka yang perlu guru ketahui.
Pengembangan perencanaan dan penilaian pembelajaran tematik di STK Mataloko. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, antara lain meliputi menganalisis capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan modul ajar. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keempat, pelaporan kemajuan belajar. Sekian dan terima kasih.